Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Adapun dalam tugas dan tanggung jawabnya, ASN selalu berlandaskan pada kode etik dan juga kode perilaku. Berikut ini kode etik dan kode perilaku ASN. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab serta berintegritas tinggi. Selanjutnya yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan juga disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kode etik yang berikutnya yaitu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan dari negara. Lalu, yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan juga efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, ataupun jabatannya untuk mendapat keuntungan pribadi. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12, yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya dikenal sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, sara, serta faktor lain yang tidak relevan. Dengan sistem ini, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja pada posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintah negara menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga karena dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Sistem merit juga menjamin jenjang karir yang objektif bagi para ASN karena didasarkan pada proses dan hasil kinerja aparatur sipil negara. Untuk menjamin pelaksanaan sistem merit, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Adapun penerapan sistem merit di Indonesia, yaitu dalam perekrutan aparatur sipil negara. Dalam rekrutmen, kualifikasi dan kompetensi menjadi pertimbangan seseorang untuk menjadi pegawai ASN. Sistem CAT atau Computer Assisted Testing, yaitu modal assessment atau penilaian di mana kandidat atau calon menjawab pertanyaan dengan menggunakan komputer, mampu menjamin transparansi, efisiensi serta efektivitas dalam rekrutmen pegawai karena pengelolaan sampai dengan pengumuman sepenuhnya berdasarkan program. Intervensi dan preferensi personal dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan dengan sistem ini, sehingga calon PNS dapat dijaga kualitasnya. Di pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat sendiri, penerapan sistem merit dilakukan dengan membuat roadmap reformasi birokrasi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 55 Tahun 2020. Melalui peraturan ini, Pemprov Sulbar melaksanakan berbagai program perbaikan, diantaranya melaksanakan pengorganisasian pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pembentukan tim reformasi birokrasi, baik di tingkat Pemprov maupun di tingkat daerah, serta memiliki agen-agen perubahan yang ada. Kemudian, yang ketiga, Pemprov Sulbar telah menetapkan budaya kerja melalui Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019, yaitu pengembangan budaya kerja ide Tomalakbi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Selanjutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga telah melakukan penataan SDM dalam bentuk analisis jabatan dan analisis beban kerja, perhitungan pegawai serta proyeksi kebutuhan pegawai dalam 5 tahun sesuai dengan kebutuhan organisasi dan menetapkan promosi jabatan secara terbuka. Lalu selanjutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP yang didukung dengan adanya komitmen atau peran serta pimpinan yang terlihat dari adanya dokumen perencanaan kerja dan perjanjian kinerja serta rencana aksi. Di mana melalui berbagai program-program tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selalu mendukung peningkatan SDM untuk menjamin peningkatan kualitas SDM yang terdidik, sehat, dan juga berbudaya.